Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kursus di pertemuan ke-6 kali ini. Kita akan membahas skill yang berikutnya ya. Kemarin kita sempat membahas skill 9 dan 10. Ya, kita coba lihat lagi. Skill 9 ini berkaitan dengan determine meanings from word parts, kemudian skill ke-10 berkaitan dengan use context to determine meaning of difficult words. Ya, jadi dua ini telah kita bahas kemarin secara singkat. Namun untuk pertemuan kali ini melanjut ya, kita masih melanjutkan pertemuan yang kelima itu dengan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan skill ke-10 terutama ya. Baik teman-teman, kita akan membahasnya mulai dari skill ke-10 karena untuk skill yang ke-9 saya kira itu kemarin sedikit sudah dibahas, maka kita perlu melanjutkan lagi skill ke-10 ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya berdasarkan teks ini, yaitu in line 3 the word widow means widow. Kalau kita perhatikan widow ini ada di line 1 juga ada ya, di the black widow ini juga ada, kemudian kita kalau lihat di line 3 juga ada di sini ya, widow. Nah, sekarang kita mau mencari kata widow ini artinya apa berdasarkan konteksnya. Ingat kalau kita berdasarkan konteks ya tentu kita harus meneliti kalimat yang ada kata widow-nya itu. Nah, ini kita akan lihat di sini ya. The black widow got its name because the female has been known. Ya, female has been known to kill the male after mating, and as a result becomes widow. Widow itu kan artinya janda ya, kalau dalam kita terjemahkan kan artinya janda. Nah, di sini kita bisa melihat definisinya bahwa widow di sini adalah karena mendapatkan nama widow ini karena apa? Karena female has been known to kill the male. Karena si female ini membunuh ya, has been known to kill, membunuh the male after mating, setelah bertemu gitu ya, setelah bersahabat, setelah mungkin kalau dalam dunia manusia itu disebut dengan menikah ya gitu ya, tapi ini kan spider ya, dalam konteks ini dipakai untuk menjelaskan tentang spider, laba-laba ya. The black widow got its name because the female kill mating and as a result becomes widow, menjadi janda. Nah, maka artinya apa di sini? A type of poison, a dead male spider, the human victim of the spider, a female whose mate has died. Nah, ini ya yang paling benar adalah ini, female whose mate has died. Kita bisa menerjemahkannya dari sini. Has been known to kill the male after mating and as a result becomes widow. Di jawabannya yang D ya. Kemudian kalau yang nomor 2, click the word in paragraph 2 that is closest in meaning to spherical. Nah, di sini ada kata-kata spherical. Paragraf 2 yang ada kata spherical. Mana kira-kira ya spherical? The black widow is rather distinctive in appearance. It has shiny globular body, the size and the shape of P, and is marked underbelly with red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger on the average. Jadi di sini karena bentuknya spherical ya, spherical itu bentuknya seperti halnya bulat ya, bumi. Sphere itu kan dari kata sphere, bulat. Nah, maka yang paling betul adalah mana kira-kira? Apakah globular body, shiny globular body, atau yang shape of a P, atau yang ini?
Ya, kira-kira lebih tepat mana nih antara, karena ini kan berkaitan dengan body ya, tubuhnya ya. Nah, kira-kira bentuknya, bukan bodinya, tapi bentuknya berkaitan dengan shape-nya. A black widow is rather sensitive in appearance, is a shiny globular body, bentuknya bulat ya, seperti globe, kemudian bersinar, bercahaya, ada bentuk bling-blingnya, gitu kan. Kemudian the size and shape, bentuknya seperti halnya pea. Pea itu kue ya, kue pea. Pea kan bentuknya bulat ya. Nah, maka yang paling mendekati ya apa kira-kira? Globular apa spherical? Nah, yang paling betul adalah ini ya, globular, spherical ya kan, sama-sama kata sifat juga kan. Kalau PA ini kan kata benda, tidak sesuai. Padahal ini kata sifat, meskipun ini PA itu bentuknya lingkaran ya, kue pi ya kan, bentuknya lingkaran. Tetapi di sini yang paling pas adalah globular, seperti halnya globus. Spherical ini seperti halnya globus juga. Oke ya, jadi ini yang sama. Kemudian ample. Ample ini kalau kita terjemahkan artinya banyak, ya besar. Tetapi yang mana yang kira-kira lebih tepat ya? The word ample in line 7. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kata ample ya. Female is ample. Ample itu artinya apa? Besar ya, lebih besar. Ini berarti yang B. Female-nya itu lebih besar daripada yang male. Spider laki-laki sama spider perempuan itu besar yang perempuan ya, ingat itu. Kemudian look at the word deadly in a paragraph 3. Oke. Kata deadly ini ada di paragraf ketiga, mana? Deadly ini ya. Oke. Kemudian click on another word in paragraph 3 that is close in meaning to deadly. Oke, berarti kira-kira mana yang kira-kira lebih pas ya? Deadly kan mematikan ya. But it is not the non black widow is to by mortal. Nah, ini. Kan ada mortalitas. Mortalitas itu sama dengan kematian ya. Maka ini yang paling cocok menunjukkan ini ya, deadly sama mortal. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Pembahasan berikutnya. Ini masuk ke pertemuan ke-6 ya di hari ini. Oke, jadi untuk pertemuan ke-6 kita akan fokus ke use context to determine meanings ya of simple word. Kalau tadi kan difficult word ya yang 10. Nah, sekarang yang 11 itu yang simple word. If you see the following in the questions, misalkan ada pertanyaan what is the meaning bla bla bla, which of the following is closest in meaning to. Nah, itu berarti menandakan pertanyaan yang berkaitan dengan konteks ya, untuk menentukan konteks untuk menentukan makna dari simple word. Ingat bahwa the word is simple word, one that you see often in everyday English. Biasanya Anda akan menemukan kata-kata itu dalam keseharian ya, karena kan simple word. Nah, bagaimana caranya untuk mengerjakan soal ini? Ya, tentu kita perlu find the word in the passage. Temukan kata itu di passage-nya mana. Kemudian read the sentence with the word carefully. Kemudian bacalah kalimat yang mengandung kata itu, ya, kata yang dicari. Kemudian look for context clues to help you understand the meaning, as it's usually different from the simple meaning. Kemudian kita juga perlu melihat konteksnya, ya, karena apa? Karena biasanya maknanya itu tidak sama ya, seperti halnya makna keseharian, simple meaning yang kita sudah tahu. Itu makanya harus lihat konteksnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan bisa memastikan bahwa kata itu artinya itu, gitu ya, sesuai dengan yang dimaksud soal. Kemudian yang berikutnya choose the best option. Cari atau pilihlah option yang paling benar ya, kira-kira mana. Oke, kemudian skill berikutnya, skill 12, ini berkaitan dengan determine where specific information is found.
di mana specific information itu ditemukan. If you see the following in the question, where in the passage? Nah, ini ya, di mana di dalam passage itu pernyataan ini ditemukan. Nah, ini mesti berkaitan dengan specific information. Caranya bagaimana untuk menjawab ini? Ya tentu kita harus mencari keywordnya atau key idea-nya in the question. Kemudian skim the lines in the passage that are listed in the answers. Kemudian skim for the keyword or idea. Kemudian men-skim keywordnya atau key idea-nya. Kemudian choose the answer that contain the line number of a restatement of the question. Kemudian pilihlah jawaban yang mengandung itu ya, restatement of the question. Jadi lihat pertanyaannya apa dulu, gitu kan. Baru nanti kita mencari jawabannya yang dimana jawaban itu mengandung pernyataan statement ya, restatement yang ada di question. Kita akan coba latihan ya untuk soal ini. Nah, ini kita dari awal terlebih dahulu. School ya, oke. Kemarin kita juga sempat bahas ini sebentar, tapi kita akan coba bahas lagi ya. School in line 3. Ini ada baris ketiga, mana ini ya, school ya. Ini kemarin kita sudah menjawab bahwa school di sini diartikan sebagai common belief ya. Suatu madhab ya. Bukan college, bukan university, bukan juga educational institution. Karena school di sini adalah kalau dalam kita terjemahkan menjadi madhab ya, madhab pemikiran. Kemudian which of the following is closest in meaning of the word free in line 4. Nah, free kan artinya bebas ya. Tetapi apakah free ini artinya bebas? Kita lihat di line keempat ya, saat line keempat 1, 2, 3, 4. Free competition ya, according to Smith's ideas, free competition and free trade are vital in fostering the growth of an economy. Mana nih kira-kira free di sini diterjemahkan menjadi apakah diartikan cheap, no cost? Tidak ya. Ini tidak mungkin no cost, kemudian uncontrolled, tidak terkontrol, apa demokrasi. Nah, yang betul adalah uncontrolled ya. Freely. The rule of government in economy is to ensure the ability of companies to compete freely, untuk bebas ya, berkompetisi. Kan tidak ada kendali di situ. Kalau demokratik mungkin masih ada kendali ya. Karena itu nanti disepakati bersama secara demokratis. Tetapi kalau di sini free di sini ini maksudnya ya tanpa kendali. Free competition and free trade. Pemerintah tidak bisa meregulasi para pedagang untuk saling berkompetisi. Terutama mereka yang memiliki modal gitu kan. Oke, kemudian look at the word embrace in paragraph 3. 1, 2, 3. Embrace mana? Ini ya. Smith embrace economic ideas. Embrace kan kalau diartikan memeluk ya. Tetapi apakah ini artinya huge? Bukan. Ya. Kemudian encircle, melingkari. Hand it over. Hand it over ini artinya menularkan ya. Tidak ya, Smith embrace economic ideas ini berarti masuknya ke believe in ya. Smith embrace economic ideas of free trade and competition which are right in line with these political ideas. Embrace di sini artinya believe ya, meyakini. Kemudian agreement ya, kita coba clear dulu semuanya. Paragraph 3 that can best replaced by agreement. Kira-kira di paragraf 3 ini
mana kata yang sesuai dengan agreement. Kita tahu agreement kan artinya kesepakatan ya. Nah, mana yang kira-kira lebih tepat kesepakatan? Mana nih? Will Sims says during period of revolution, during his epoch in freedom and independence, Smith and and competition, which are right in line with these political ideas. Nah, mana nih kira-kira agreement? Click on the word in paragraph 3 that could best be replaced by agreement. Which are right ya, ini kita akan lihat di sini. Smith embrace economic ideas of free trade and competitions which are right in line with his political ideas. Which are right in line ya, in line itu sesuai ya. Berarti ini kita akan menggarisbawahi yang right in line, betul. Secara kesesuaian ya, ada kesesuaian. In line ini kan kesesuaian. Right in line, agreement with these political ideas, dengan political ideas yang ada. Oke, jadi itu ya jawabannya ya. Right in line itu sama dengan agreement, kesepakatan, which are in agreement with these political ideas, sejalan ya. Oke, kemudian kita akan bahas lagi soal berikutnya, nomor 1 ini ya, 1 sampai 5. Ini merekap soal skill 8 yang tadi kita bahas sampai 11 ini. Oke, ada bacaan di situ. Click on the word in the passage that could best be replaced by only. Nah, ada kata only. Only kan hanya ya. Kira-kira mana yang bisa digantikan sebagai only? Nah, ini. Only itu bisa digantikan dengan solely. Ya, solely ini sama dengan only, ya kan? This fruit of the ginger plant provide an oil that basically has been used solely as a stimulant in American and English medicines. Oke, jadi only ini sama dengan solely ya. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Multipurpose. The word multipurpose in line is closer in meaning too. Mana nih? Health, singular, regular. Tentu ini multipurpose artinya bervariasi ya. Multipurpose di line ketiga. Coba 1, 2, 3. Multipurpose benefits. Betul sekali. Ini berarti multipurpose ini sama dengan varied. Bervariasi ya. Varied. Oke. Kemudian which of the following is closer in the meaning to the word season in line 4? Season. Nah, season kan artinya musim ya, tapi mana kira-kira yang paling tepat? Oke, line 4. 1, 2, 3, 4. In Asia it is used to season sauce such as curry. Nah, seasoning ini bukan artinya musim ya. Seasoning ini artinya kasih bumbu gitu ya. Menjadi bumbu campuran. Nah, yang betul adalah spice ya. Seasoning sama dengan spice. Oke, kelihatannya mudah katanya, cuman kita tidak bisa langsung menjawab ya tanpa melihat konteksnya itu. Season itu artinya ngasih bumbu gitu ya, spice. Oke, kemudian nomor 4 kita lihat curry. In the passage, curry ini apa curry? Nah ini curry. Season sosis such as curry. Nah, curry seperti halnya sosis ya, season sosis such as curry. Jadi curry itu kan bumbu apa namanya?
masakan ya. Jenis-jenis kari ada kari ayam, di situ ayam yang dikasih bumbu kari, itu maksudnya. Seperti halnya saus, tapi bukan saus seperti halnya saus tomat gitu ya. Maka yang betul adalah the fruit or enggak spicy type of sauce culture in the area of Middle East type of banana. Enggak, ya yang betul adalah ini ya, spicy type of sauce. Such as curry. Ini kan ada kata season sauces such as curry, seperti halnya curry. Berarti ini adalah salah satu jenis ya, jenis saus yang spicy, banyak mengandung bumbu-bumbu, terutama yang pedas. Kemudian steam. Click on the word in the passage that could be replaced by steam. Steam ini artinya kan mengukus ya. Mana yang paling tepat kira-kira? Mana nih? Steam. Type of pastry, bukan. Mana nih kira-kira nih? Steam, click on the word in the passage that could best replaced by steamed. Mana nih steamnya? Steep ya, it is steeped to prepare a flavorful golden color tea. It is used as spice in various type of pastry. Kira-kira yang paling pas ini adalah ini ya, steep ya. Paling tepatnya kan tidak ada kata lain yang cocok ya untuk bisa menjelaskan ini. Nah, maka yang paling tepat saya kira ini nih, ya, steep ini. It is steeped to prepare a flavor golden color tea. Jadi dikukus gitu ya. Kukus untuk menghasilkan flavorful golden color tea yang berwarna, teh yang berwarna. Nah, ini sama ya, steam ya. Bukan dikukus ya. Intinya apa ya? Kalau misalkan teh dikasih air panas itu kan namanya dijereng ya. Nah, ini sama dengan dijereng. Kasih air biar keluar aroma. Nah, ini steam ya, sama ya. Makanya ada nasi steam, bubur steam ya, bubur terus awalnya berupa bubuk kemudian dikasih air menjadi steam. Oke, berarti sama dengan yang steam ini ya, kata steam. Steam sama dengan steam. Kemudian contoh yang lain kita akan lihat di sini. Look at the word perish in paragraph 1. Perish. The lifespan of element of course can perish. Ya ini ya. Can perish. Perish itu artinya musnah ya. From a number of unnatural causes. It can be killed by hunter, probably by valuable in foreign stock. Berarti ini berkaitan dengan apa nih? Perish ini. Extinct ya mungkin ya. Ada nggak kata-kata extinct di sini? A lifespan that natural causes, of course, an elephant can perish from a number of, it can be killed by hunters. It can die from disease, or it can die from drought. Paragraph 1. Bisa saja ini diartikan ini ya, luck ya.
Luck ini kan artinya sedikit ya. Luck sedikit. Bisa juga ini die ya. It can die from disease. Tapi yang kayaknya lebih pas, lebih cocok adalah ini perish sama dengan die ya, meninggal, mati gitu kan. Sama dengan ini die. Oke, ini jawabannya perish sama die. Kemudian the word unnatural in line 2 is closed in meaning to tidak unnatural cause. Kalau yang natural kan mungkin karena bencana alam gitu ya. Tapi kalau yang tidak natural ini seperti hanya dibunuh, berarti apa ini? Dibunuh. Berarti unnatural menjadi violent ya. Violent, kekerasan, unnatural causes. Ya kan? Bukan will. Will ini artinya liar, tapi bukan berarti itu. Ini unnatural cause maksudnya kan ada contohnya juga apalagi ya, seperti halnya dibunuh. Nah, dibunuh itu kan suatu tindakan yang violent, kekerasan ya. Jadi ini yang B jawabannya. Kemudian yang nomor 8, look at the word drought in paragraph 1. Drought mean kalau kekeringan ya, drought kan kekeringan ya. Inadequate supply of water. Kalau ini jelas sekali jawabannya ini, inadequate supply of water. Ketidaksediaannya air ya. Kemudian which of the following could be best used to replace the word survive? Survive kan artinya selamat ya. Berarti yang mana nih selamat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Survive this disaster. Survive berhasil hidup gitu ya dari bencana. Maka yang paling betul adalah yang D. Oke, ini jawabannya D. Lives through. Ini kan berhasil hidup ya. Kemudian look at the word molars in paragraph 2. Click on the word in paragraph 2 that it's close in meaning to molar. Molar ini mana nih paragraph 2? Kira-kira molar ini sesuai dengan kata apa nih ya? The cause, kita baca ini kalimat ini. Around this age, the cause of death is attributed to the loss of the final set of molars. When this last set of teeth is gone. Nah, ini kan. When this last set of teeth. Berarti molar ini sama dengan teeth ya. Last set of teeth. Molar ini sama dengan teeth. Ini final set sama last set kan sama ya. Sama-sama set gitu ya. Jadi molar ini artinya adalah teeth, gigi ya. Oke, kemudian nomor 11, inline 8, malnutrition. Malnutrition ini artinya kurang nutrisi. Ya kan? Tetapi kita lihat coba di line 8. Kira-kira mana yang pas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The elephant dies from malnutrition because it is unable to obtain nourishment. Karena tidak bisa menyerap cukup ya, nourishment. Nutrisi. Berarti yang mana nih? Poor eating ya, kurang makan. Makan itu kan bisa menambah nutrisi. Kalau tidak makan ya berarti nanti nutrisinya tidak tercukupi. Makanya disebut dengan malnutrition. Kemudian yang 12. Look at the expression of a final home in paragraph 2. This expression is closed in meaning final home. Paragraf 2. Paragraf 2 ada kata final home ini ya. In old age, elephant tend to search out a final home where there is shade or comfort from the sun and soft vegetation for cushioning. The bone of many old elephant have been found in such places. Berarti yang namanya final home ini sama dengan pemakaman ya kalau manusia. Dia itu sengaja mencari tempat untuk nantinya dia akan mati.
Ya, this expression is closed in meaning to a place to die. Ya, ini jawabannya tempat untuk mati, yang akhirnya mati sehingga bisa lebih nyaman. Nah, kemudian the word shed. Shed ini menjadi tempat teduh ya. Meneduhi. Meneduhi kan artinya apa? Diminished light, ya kan? Teduh kan artinya ini kan diminished light. Sinar matahari tidak bisa menjangkau itu sehingga tidak panas. Diminish. Oke, jadi jawabannya yang C ya, nomor 13. Oke, kemudian kita lihat pembahasan berikutnya. Nomor 14 ya. Product in line 1 is closed in meaning to. Produk ya. Ini the American flag is the end product of long evolution. Each of its component part has its own history. Jadi apa nih kira-kira produk? Produk ini diartikan apa? Good, merchandise, banner, atau result? Result ya, the end product kan artinya result, akhir, hasil akhirnya. Bukan goods, bukan merchandise, bukan banner, tapi yang lebih tepat adalah result, hasil akhirnya ya. The American flag is the end product, hasil long evolution. Jadi bendera Amerika yang sekarang ada ini tidak serta-merta langsung jadi ya, tetapi melalui banyak sekali tahapan-tahapan yang pada akhirnya menghasilkan produk final. Nah, ini produk di sini artinya apa? Result ya. Oke, kemudian nomor 15, look at the word hoisted in the paragraph 2. Something that is hoisted is, sesuatu yang hoisted ini apa? Ya kan? Nah, kita lihat. The very first American was hoisted in skies over Boston on January by the American forces there. Nah, hoisted ini rise ya. Rise ini dikibarkan. Di hoisted ini, flag was hoisted in skies di angkasa, maksudnya di udara begitu ya, berkibar di udara ya. Ini artinya apa? Dikibarkan. Pertama kali dikibarkan pada Januari 1776, hari pertama merdeka ya Amerika. Kemudian ironic in line 6 close meaning by mana nih? Ironic, still like, normal, and expected, atau nationalistic, kira-kira yang paling tepat. Ironic. Kalau Iron Man itu manusia besi ya, tapi kalau ini bukan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. It could rather ironic. It could be considered rather ironic ya, that the symbol of British rule were included on the American flag in that American colonies were fighting for independence from the British. Ini agak ironik karena apa? Simbol British rule itu masih dimasukkan di American flag. Ironik itu sesuatu yang tidak unexpected ya, sesuatu yang tidak sesuai harapan. Tidak ironi kan sesuatu yang berkebalikan ya kan. Ironi, sesuatu yang ironi harusnya kan tidak ada. Kenapa kok simbol-simbol British itu masuk di American flag, padahal British itu kan yang menjajah Amerika gitu kan. Nah, di sini ada sedikit ironi, sesuatu yang tidak sesuai gitu. Nah, berarti yang nomor 16 ada yang C ya, unexpected. Kemudian yang nomor 8, look at the word obscure in paragraph 3. Obscure nih, kata obscure ini kan ya. The origin of the star current flag is obscure. That is, the star could possibly have been taken from the flag of Rhode Island
or that could be have been taken from quote a farm of Washington family. Nah, obscure ini artinya apa? Nah, ini maksudnya opposite meaning ya. Opposite meaning artinya apa? Lawan katanya dari kata obscure. Mana nih kira-kira the original flag is obscure, that is that could possibly have been taken from the Rhode Island from court of Washington family. The origin of the stars on the current flag is obscure. Nah, ini kira-kira mana nih ya yang tepat ini? Bisa dicari ya nanti ya. Ini saya belum menemukan nih kata yang tepat untuk menggantikan itu. Kemudian in line 12, the word seamstress is used to describe someone who. Nah, ini ada seamstress function. Ada continue, ada refer to. Nah, ini yang mungkin saya akan berikan ke Anda, ya teman-teman semua, untuk mencoba mencari artinya gitu ya. Oke teman-teman, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pembahasan materi dari skill 9, 10, 11 ya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan yang ke-7 ya, untuk lebih memahami lagi pembahasan tentang ini. Nanti ada skill ke-13 ya, tone, purpose, course. Kemudian nanti di skill ke-8 kita akan coba latihan-latihan soal ya, diperbanyak untuk latihan-latihan soalnya. Saya kira itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.